lagi sama gue Sarah di Sobat Challenge. Dan kali ini gue gak sendiri, gue ditemenin sama 2 orang temen gue yang cakep-cakep, Kika, Dila. Ya, jadi hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tanpa hukuman, mimi pedes atau kita minum-minum ya. Tapi kita bakal share sama teman-teman, benar. Kita bakal ngambil pertanyaan secara random dan akan dijawab itu. Oke, mau mulai dari siapa? Kita tentuin. Gambreng. Boleh. Ompi payung gambreng. Berarti mulai dari Dila. Oke. Ayo sweet. Oke, ke Kika. Oke. Jadi muternya gini. Oke. Merem nih. Gak usah merem, ambil aja. Ambil aja. Kan gak ketahuan. Puter ini ya. Boleh dibacain. Dibacain ya. Awas, Oke. Seberapa penting self love buat diri lo dan gimana cara lo ningkatin hal itu? Penting banget. Sepenting apa tuh? Oke. Self love itu penting banget sih buat diri aku sendiri. Pasti buat orang lain juga penting. Dan gimana cara ningkatin hal itu? Kalau misalnya untuk ningkatin self love itu sendiri, biasanya kalau aku membiasakan diri sih. Lebih kayak membiasakan diri buat melakukan hal-hal yang buat diri aku bahagia. Kuncinya bahagia dan suka, nyaman. Kalau misalnya melakukan sesuatu hal yang gak nyaman, ya berarti bukan self love sih menurut aku. Gitu. Karena kenyamanan itu bikin kita lebih bahagia. Nah, self love itu kan kuncinya kita bahagia dan ya nyaman gitu. Itu sih jawaban dari aku ya. Penting banget buat diri aku dan cara ningkatinnya membiasakan diri. Gitu. Setuju ya, kita setuju. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kika ya. Oke. Pernah nggak lo ngalamin toxic relationship? Wow. Kalau pernah, gimana cara ngatasinnya? Sama siapa dulu? Pernah Paling sering gitu? nggak? Pernah sih. Pernah. Mungkin di pertemanan gue juga ada, tapi mungkin gue nggak sadar kali ya. Yang gue sadar ada. Gue deket sama cowok. Wow. Tapi ini nggak jadian, kayak PDKT gitu doang. Oke. Nah, menurut gue ini toksik. Kenapa? Karena dia ngatur-ngatur harapan-harapan gue. Jadi gue punya impian-impian dan dia ngerasa gue nggak boleh ngelakuin itu. Jadi gue dibatasi dengan berbagai macam hal yang menurut dia itu membuat gue lebih aman, lebih bahagia gitu. Tapi nyatanya gue nggak bahagia. Tersiksa nggak? Iya pasti ya. Kayak gue ngerasa, lu ngapain sih, kan lu nggak punya hak apapun dalam hidup gue gitu. Cuman waktu itu gue nurut-nurut aja. Karena apa? Bucin. Terus Bucin. cara lo ngatasinnya gimana tuh? Cara ngatasinnya sadar dulu sih. Karena gue capek kali ya. Gue udah nurutin dia berkali-kali mungkin. Dan akhirnya gue capek sendiri, terus ngerasa kok gue makin kehilangan diri gue setelah gue nurutin dia. Akhirnya ya udah, dari kesadaran itu gue mulai nyari tahu sebenarnya gue kenapa. Dan akhirnya ya udah, gue mencoba hal-hal yang nggak gue coba sebelumnya, yang nggak boleh sama dia gue lakuin. Kayak gue ikut berbagai kegiatan gitu. Oke. Terus lu udah nge-cut hubungan lo atau masih PDKT nih, kalau kita boleh tahu ya? Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Udah enggak, itu udah beberapa tahun lalu. Oke, udah masa lalu ya guys. Alhamdulillah. Jadi teman-teman Kika atau yang mau deketin Kika boleh. Kok jadi promosi? Gak apa-apa. Oh iya, tadi kata Kika itu sadarin diri kan ya. Nah, sadarin dirinya itu kayak gimana gitu? Capek. Lo mulai kayak lelah sama. Ada di titik capek dan gue ngerasa impian-impian gue itu seharusnya gue gapai, bukan dihalangin sama orang lain yang menurut gue nggak berhak. Dan dari yang gue sadari kemudian hari gitu, dia ngerasain insecure sama gue, jadi dia kayak ngalangin apa yang pengen gue capai gitu. Wow. Tapi dulu gue nggak sadar, gue pikir oh ya udah, iya gitu kan, ternyata Bucin banget ya. Ternyata apa, toxic ya Iya, gitu. itu namanya toxic relationship. Oke, udah cukup. Udah. Next. Jangan susah-susah tuh. Coba Balik. apa tuh? Seberapa sering lo ngalamin toxic positivity?
sebenarnya sering ya, cukup sering. Gimana bentuknya dan gimana cara gue ngatasinnya. Bentuknya itu biasanya ngasih semangat yang yaudah semangat, yaudahlah bersyukur aja gitu. Masih banyak yang lebih susah daripada lu, segitu mah nggak ada apa-apanya gitu. Atau misalnya dibanding-bandingin kayak selama lo masih bisa makan masih beruntung gitu. Kayak disuruh bersyukur sih terus-terusan gitu. Terus ya gimana gue ngatasinnya, seperti konten-konten Sobat Counts ya. Itu kayaknya sama kita ya? Sama aku bukan sih? Iya ada banyak. Pokoknya ini tuh paling sering juga gue bahas gitu ya. Gimana sih ngadepin toxic, hal toxic, ya don't swallow the toxic. Kata Mbak Siti juga kayak gitu. Jangan dimakan racunnya, nggak usah didengerin. Kita bisa memilih. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Setuju banget. Kalau dari gue sih, ya udah akhirnya kalau gue udah tahu nih respon si A kayak gitu, respon si B kayak gitu, ya gue nggak cerita sama mereka. Gue lebih milih orang-orang yang emang paham buat merespon gue seperti apa kayak gitu. Jadi ya kadang nggak nyaman aja sih, kayak ya udah nggak marah, nggak gimana, cuman gue nggak cerita lagi sama orang itu. Jadi kayak cukup tahu aja gitu. Bener. Dan ini juga mengkampanyekan toxic positivity sama orang-orang, biar orang-orang nggak kayak gitu, biar orang paham. Bener. Ngerti, jadi ya. Gimana sih ngerespon yang benar kayak gitu. Karena mungkin ada juga yang merasakan apa yang Sarah rasakan. Bener, banyak banget. Ini tuh karena kan toxic positivity itu terdengar positif kan. Terkesan baik, tapi sebenarnya itu hal yang sangat buruk gitu. Benar, gitu. Lama-lama akan jadi buruk kalau misalnya dibiasakan kayak gitu. Benar. Buat kalian yang mau tahu, kalian bisa nonton di YouTube Sobat Counts atau di Instagram. Ya, itu. Next question. Ini pertanyaan kedua, guys. Kita baca. Ngomong yang ini. Yang mana? Yang biji-biji. Oke, coba ceritain stigma kesehatan mental yang pernah didengar dan dialami. Oke, kalau stigma kesehatan mental, kalau aku alami enggak sih, tapi kalau dengar iya. Katanya orang-orang yang kayak masuk rumah sakit jiwa atau dia punya depresi itu karena dia itu kurang dekat sama Tuhan, gitu stigmanya. Terus ada juga yang karena dia itu nggak bersyukur dengan apa yang telah diberikan, atau juga karena dia itu banyak percaya sama hal-hal yang nggak seharusnya dipercaya, kayak ilmu bukan ilmu gaib sih sebenarnya. Ilmu hitam. Bukan ilmu hitam, kayak tarot gitu. Ramalan. Iya, ramalan kayak gitu. Padahal ilmu kesehatan mental kan juga berbeda dengan zodiak dan ramalan, beda gitu. Karena kesehatan mental itu ya diteliti gitu. Itu sih stigmanya sering aku dengar. Kalau aku alami belum. Ya, tapi kalau dari keluarga aku ya, kalau dari keluarga aku itu ada yang kena penyakit mental, gangguan mental, tapi dikiranya itu kesurupan, padahal bukan kesurupan gitu. Oke. Terus dibawa ke ustadz. Iya, buat diruqyah. Padahal kan gak harus kayak gitu ya teman-teman. Kita tuh ya mental health tuh beda sama ya gangguan jin gitu ya. Mungkin ya beda pokoknya. Sedih juga gak sih jin ya? Dituduh-tuduh. Jin gak salah gitu, dituduh-tuduh gitu kan. Gue lagi. Ya gitu sih stigma yang pernah aku dengar dan alami dari orang terdekat gitu. Mungkin itu teman-teman juga dengar kan? Pernah kayak gitu, atau ada yang mau komen cerita? di bawah. Boleh. Oke, next question. Yang merah. Gak bisa. Panjang nggak? Panjang. Wow. Kenapa sih panjang? Siapa sih yang bikin? Pernah nggak sih lo marah? Dan biasanya kalau lo marah, hal apa yang lo lakuin untuk nunjukin dan ngatasin marah? Marah-marah, gue jarang banget marah-marah. Tapi kalau marah gue sering. Tapi kalau marah-marah, mentak-mentak itu jarang. Dan biasanya gue silent treatment enggak ya? Diem dulu. Tapi gue sambil ngelola emosi gue, karena kalau misalnya gue ngomong terus yang ada
nggak enak buat orang lain kan. Jadi Ngejelep ya. nanti yang ada gue malah punya masalah baru sama dua orang. Udah gue diam dulu, tapi gue sambil ngelola emosi gue, dan kalau udah lebih tenang baru mungkin gue bisa bicarain. Tapi kalau orang itu kira-kira nggak bisa diomongin baik-baik, ya udah selesai aja udah. Nggak ada kelanjutannya gitu. Oke. Ya, tapi emang perlu ya kayak gitu. Oke, next. Sarah. Pernah nggak lo gagal jadian Sering ya? atau putus gara-gara galau? Gara-gara gak tahu love language satu sama lain. Nah, Yang pertama gue gak pernah putus. nggak pernah pacaran. Ya itu fakta ya. Gue gak pernah putus, gue gak pernah pacaran sama sekali. Pernah gak lo gagal jadian berkali-kali? Aduh, gue jadi sedih nih jawabinnya. Gara-gara nggak tahu love language satu sama lain. Kalau nggak tahu love language satu sama lain, gue mungkin saat itu nggak sadar. Oke. Nggak sadar bahwa itu ada istilah namanya bahasa cinta atau love language gitu ya. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa nonton di Theater Sahabat Counts. Kalau kita jelasin panjang lagi. Panjang banget bahasanya. Banyak. Pas sekarang sadar sih, kalau ada lagi yang deket sih, gue suruh ngisi kuisnya. Ada kesehatan Dibandingkan mental nanti salah itu di belakang, atau putus gara-gara hal seperti itu, buat apa? Bisa jadi, soalnya bisa jadi lo hubungan lo stuck atau gak seru, bosennya kelamaan gara-gara sebenarnya lo nggak tahu bahasa cinta masing-masing. Betul. Sayang banget. Oke. Next. Bismillah. Kita buka. Panjang-panjang banget Wih. pertanyaannya. Tapi jawabannya nggak panjang biasanya. Iya Apa lagi sih. nih? Apa yang lo tahu Tentang People pleaser. Iya. Lupa. Apa yang lo tahu tentang people pleaser? Berarti lo nggak tahu. Berarti Dila nggak tahu, nggak apa-apa. Pernah nggak sih ngalamin, coba cerita nggak tahu people pleaser apa? Jujur lupa. Boleh minta Coba, bantuan coba. dia? Tovan. Yaitu lo nyenengin orang lain, ya, susah berkata tidak. Itu tapi Itu sering. menyiksa diri lo gitu. Oh iya, Oh, dia iya. kan emang Iya. Bener Ini tuh aku banget gitu ya. pas berarti. Iya, pas banget. Pernah nggak sih? Pernah nggak sih? ngalamin. Pernah nggak sih ngalamin? Coba Oh, ceritain. jelas. Oh, jelas. Setiap saat kayaknya. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya berarti lo susah nolak gitu. Susah nolak. Iya. Apalagi kalau misalnya udah dekat, itu susah banget nolak buat kata enggak. Padahal kita tuh tersiksa banget, jujur banget itu kayak tersiksa. Sampai sekarang tuh pas udah berani untuk nolak, rasanya bersalah. Padahal itu nggak salah. Kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Itu hampir setiap saat. Jadi emang itu masalah dalam dirinya. Tapi lo berusaha ngatasin hal itu nggak sih? Iya, berusaha banget. Ya berusaha sampai ya ke konselor juga, ke konselor yang profesional. Karena itu emang udah kayak apa ya? Ngeganggu hidup lo. Ngeganggu hidup banget gitu. Sampai hampir masalah tuh karena itu gitu. Tangan. Ya semoga sih bisa itu sih. Bisa Berubah, amin. Amin. bisa berubah, bisa sembuh lah dari hal-hal kayak gitu. Iya. Bisa lebih baik gitu. Iya. Lanjut ke Kika. Oke. Ini kenapa dia mau yang ini aja? Oke, coba ceritain cara-cara coping stres yang biasanya lo lakuin. Pertama, curhat. Curhat Ini dong, agak apa aneh gitu. sih, tapi gue tuh biasa curhat sendiri. Jadi kadang gue monolog, kayak ngobrol aja gitu. Self-talk. Ya, tapi anehnya gue kadang ngerekam diri gue sendiri, terus ya udah kayak ada aja video tentang diri gue cerita. Terus kadang gue nulis, lebih sering sih nulis. Terus habis itu apa lagi ya? Kreatif Makan? banget ini. Makan nggak makan? Enggak, gue enggak ke makanan larinya. Terus olahraga, bener banget. Olahraga Jalan-jalan. tuh menurut gue bikin ngelepas stres gue gitu, kayak capek kan olahraga, terus kayak ya udah gitu. Hilang Iya. aja stres Baca, gue. jalan-jalan. Baca juga, jalan-jalan. Iya. Tidur. Gua ngasih Tidur ide. enggak. Tidur ya kan. Ini sama nyanyi-nyanyi. Nyanyi, Ya, oke, bikin kayak- konten ya. Enggak, kayak teriak-teriak gitu loh, kayak karaokean teriak-teriak. Pokoknya hal-hal yang membuat gue seneng dan ngebuat gue ngerasa
lebih nyaman aja. Oke. Cukup banyak ya berarti coping Stresnya stress. bagus banget sih. Dan mostly positif sih kalau menurut gue. Dan mungkin teman-teman bisa coba juga. Kasih tips gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Bagaimana biasanya kamu mengatasi duka yang kamu rasakan? Yang pertama, gue harus membiarkan gue merasakan duka. Oke. Jangan menolak perasaan berduka. Jadi gue nih sekarang kalau emang gue kehilangan sesuatu hal, seseorang, momen ataupun itu gitu ya, barang gitu, gue akan membiarkan diri gue berduka. Nggak apa-apa menurut gue ya, gue nangis, gue sedih, gue merasa kecewa, gue merasa akhirnya kehilangan gitu. Menurut gue itu, gue membiarkan diri gue ngerasain itu dulu. Setelah itu mungkin gue akan denial kan, pasti ya tahapan gue pasti gue denial kayak nggak bisa nih gue kayak gini. Dia tuh sebenarnya mungkin masih bisa balik lagi sama gue misalnya gitu, atau dia tuh sebenarnya masih bisa gue pertahanin kayak gitu. Tapi mungkin dan gue ngebiarin tahap itu gue laluin. Gue nggak mau nyalain diri gue, apaan sih gue kayak gini gitu. Udah nggak gitu lagi. Jadi udah nggak apa-apa untuk melalui hal itu. Terus gue juga nggak mau buru-buru berusaha untuk biasa aja. Oke. Gue ya udah, gue nikmatin duka gue cerita sama orang, gue minta tolong ditemenin sama beberapa teman gue gitu kan, main jalan-jalan kayak gitu. Ya nggak ngehilangin duka itu, tapi at least gue menyadari bahwa gue nggak sendirian dalam menghadapi hal itu gitu. Dan gue ngebiarin orang lain menolong gue juga sebetulnya. Kayak ya udah nggak apa-apa, gue lagi berduka nih. Gue tuh cukup susah cerita sama orang. Even gue orang ekstrovert gitu ya, tapi gue nggak seterbuka itu untuk nyeritain masalah gue. Tapi kalau misalnya lagi berduka yang kayak gini, gue berusaha untuk ngebiarin orang lain menolong gue gitu. Tahu ya. Dan gue ya nggak apa-apa gitu, nangis. Akhirnya gue nangis sama teman-teman gue gitu. Ya begitu mengatasi duka. Jadi berduka itu bukan hal yang buruk untuk dirasakan, itu juga gak salah. Benar. Betul. Happy Semua orang pasti pernah berduka. Iya benar. Mungkin challenge hari ini gitu aja ya, sangat banyak maknanya gitu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, Share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.